Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua dengan materi yang pertama, yaitu adalah asap diabetes mellitus ya, atau disingkat dengan DM. Kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Yang pertama mungkin kita pelajari dengan seperti apa definisi DM tersebut. DM adalah penyakit gangguan metabolik yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa atau gula darah. Biasanya orang menyebutnya penyakit gula darah, ya kan? Orang awam menyebutnya penyakit gula darah, biasanya kita sebut dengan DM atau diabetes mellitus. Jadi peningkatan kadar glukosa atau kadar gula darah di dalam tubuh akibat gangguan metabolik itu adalah DM atau diabetes mellitus. DM ini klasifikasinya ada beberapa, jadi ada DM tipe 1, DM tipe 2, tipe spesifik lain, dan DM gestasional. DM tipe 1 itu adalah yang IDDM ya, jadi dengan insulin ya. Kemudian DM tipe 2 itu non insulin. Ada DM tipe spesifik lain, ada DM gestasional. Kita akan bahas satu-satu ya. Untuk DM tipe 1 ini biasanya dia ada hasil kehancuran dari sel beta pankreasnya. Sudah dipelajari bahwa sel beta pankreas ini memproduksi insulinnya. Jadi ada kehancuran, maka akan menyebabkan defisiensi insulin dalam tubuh, sehingga tubuhnya itu tidak mampu menghasilkan insulin. Kalau DM tipe 2 ini adanya gangguan dalam sekresi insulinnya, sehingga terjadi tahanan atau tidak efektif dalam penggunaan insulin dalam tubuh. Kalau yang DM tipe 1 tadi berarti hancur sel betanya sehingga tidak defisit, kekurangan insulin. Kalau yang DM tipe 2 ini dia ada gangguan pada saat sekresi insulin yang progresifnya, sehingga DM tipe 2 ini dia tidak tergantung dengan insulin, non IDDM. Kalau DM tipe 1 nya tergantung karena sel beta pankreasnya itu mengalami kehancuran atau kerusakan ya. Nah, ada DM tipe spesifik lain, ini biasanya dipengaruhi oleh genetik pada fungsi sel betanya. Ini ada beberapa penyakit eksokrin pankreas. Itu bisa dipicu oleh obat-obatan atau bahan kimia ya. Biasanya ada pengobatan HIV atau AIDS atau setelah transplantasi organ. Dan terakhir adalah DM gestasional. Gestasional ini adalah pada kehamilan. Jadi ada peningkatan kadar gula atau hiperglikemi ini pada masa kehamilan. Ini tidak semuanya ya. Jadi beberapa ibu hamil itu memang ada yang biasanya mempengaruhi beresiko untuk mengalami komplikasinya. Tapi ada juga yang tidak. Ini tergantung hormon dalam tubuhnya seperti apa. Jadi tipe 1 itu kerusakan sel betanya, tipe 2 itu ada kekurangan karena ada tahanan insulinnya sehingga insulinnya berkurang. Ingat ya, beda tipe 1 dan tipe 2. Jadi tipe 1 itu dia tergantung insulin, dan tipe 2 itu yang tidak tergantung insulin. Biasanya kerusakan gangguan DM tipe 1 itu, coba PR untuk kalian, yang manakah yang menjadi keturunan, penyakit keturunan biasanya terjadi pada DM tipe 1 atau DM tipe 2. Catat ya, itu ada PR-nya. Kemudian faktor resikonya seperti apa? Faktor resiko terjadinya diabetes mellitus itu biasanya usia ini kan mempengaruhi seperti apa.
seperti apa perjalanan orangnya, seperti apa dia semakin banyak produksi gulanya atau makan gulanya ya. Jadi biasanya semakin sering makan gula itu bisa mempengaruhi, semakin banyak konsumsi gula bisa mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Berat badan ini hampir sama dengan tadi usia itu ya. Jadi berat badan usia itu juga belum dijelaskan, usia itu bisa juga mempengaruhi jumlah sel beta pankreas ya yang produktif. Jadi biasanya akan berkurang. Setiap usia meningkat biasanya terjadi degeneratif atau penurunan beberapa sistem dalam tubuh termasuk dengan jumlah sel beta pankreas. Kemudian berat badan tadi ya basalnya ya mempengaruhi metabolisme tubuh. Kelebihan berat badan ini bisa meningkatkan 2 kali resiko terkena DM. Di orang dengan obesitas itu bisa terjadi diabetes mellitus, karena obesitas ini bisa terjadi penumpukan glukosa dalam dapat membuat sel itu tidak sensitif terhadap insulin ya, sehingga bisa terjadi resisten terhadap insulin. Kadar lemaknya itu 16 tubuh itu terkumpul dalam satu sentral, dan itu mempengaruhi produksi glukosa. Dan riwayat keluarga, orang tua atau saudara kandung bisa mengidap DM, itu bisa mempengaruhi atau bisa terjadi DM juga pada keturunannya. Gaya hidup ya perilaku makanan. Jadi makanan yang junk food, makanan cepat saji, kemudian kurang olahraga, minum minuman bersoda yang banyak mengandung gula, kemudian yang karbohidrat berlebih itu kan sumber glukosa berlebih, kemudian kadar glukosanya bisa meningkat. Itu juga diperhatikan dalam gaya hidupnya. Kemudian dari riwayat diabetes pada kehamilan. Jadi ibu hamil itu kan menambah konsumsi makanannya. Jadi ibu hamil itu kan karena ada janin dalam tubuhnya, jadi dia makannya lebih banyak. Nah itu biasanya juga akan mempengaruhi peningkatan glukosa dalam tubuhnya. Konsumsi itu harus makanan sehat, bukan hanya konsumsi makanan dengan kadar gula dalam yang banyak atau karbohidrat yang banyak. Jadi seimbang. Nah ini bisa mempengaruhi terjadinya DM, faktor resiko. Ini patofisiologinya ya, bisa baca ada karena genetik tadi, virus, kemudian imunologi bisa mempengaruhi kerusakan sel beta pankreas. Ini berhubungan dengan produksi insulin. Kemudian kalau dia produksi berkurang, maka gula dalam tubuhnya dia akan meningkat. Terjadilah hiperglikemi atau ada anabolisme, pembentukan proteinnya menurun. Jadi kerusakan pada antibodi, kekebalan tubuhnya menurun, bisa mempengaruhi beberapa saraf neurosensori perifernya. Ini jadi kerusakan, kemudian bisa menyebabkan gangren, kerusakan yang berglukosa ringan. Bisa dari hiperglikemi, kemudian kelebihan gula dalam darah itu bisa mempengaruhi diuresis osmotik, bisa poliuri, retensi urin. Kebanyakan ada tahanan dalam urin, dia sering pipis, jadi kehilangan sel elektrolit dalam tubuhnya, dia dehidrasi, resiko shock, kehilangan kalorinya, bisa juga mempengaruhi metabolisme tubuh. Kemudian biasanya kalau bahan kekurangan metabolisme biasanya akan merangsang hipotalamus untuk mempengaruhi pusat lapar dan hausnya. Jadi dia polidipsi dan polipagi. Polidipsi artinya sering minum, dan polipagi yang sering makan, karena dipengaruhi oleh hipotalamus akibat kekurangan bahan untuk di metabolisme, karena dehidrasi, kehilangan kalori, karena terjadi retensi urin. Ketidakseimbangan nutrisi bisa terjadi karena polidipsi dan polipaginya tadi kurang dari kebutuhan tubuh ya. Proteinnya menjadi dibakar, BB-nya bisa menurun karena metabolisme yang kurang, kemudian BB menurun, terjadi keletihan ya. Ini beberapa masalah keperawatan di dalam
Ini ada juga di hiperglikemi ini bisa terjadi shock hiperglikemik. Kemudian ada koma diabetik karena saking tingginya gula dalam darah bisa meningkatkan resiko infeksi. Jika ada pengaruhnya dengan ginjal, itu bisa mempengaruhi viskositas atau kekentalan dalam darah, bisa memperlambat alirannya, terjadinya iskemi atau tahanan jaringan, sehingga terjadi ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Ini masalah keperawatan yang terjadi dalam ASKEP DM. Jadi gejalanya sesuai dengan yang dijelaskan di part ini tadi. Jadi gejala klasik DM dan ada gejala lain. Ada gejala klasiknya adalah hiperglikemi, GDS-nya lebih dari 200, GDP-nya, gula darah plasmanya lebih dari 126, dan gula darah postprandialnya setelah makan itu 200 mg per dl. Ada terjadi polifagi tadi, banyak makan, polidipsi banyak minum, kemudian poliuri banyak pipis. Dan gejala lainnya adalah lebih berkurang, dia mengalami lelah dan mengantuk, parestesia atau kesemutan, kemudian gangguan penglihatan dan gangguan kulit ya, gatal-gatal pruritus. Pemeriksaan penunjangnya bisa dengan kadar glukosa darah, bisa dengan tes deteksi komplikasinya dengan mikroalbumin, kolesterol, ureum, kreatinin, asam urat, apakah akan mempengaruhi sistem lain seperti albumin ya kan, sistem pencernaan, kemudian kreatinin itu bisa mempengaruhi otot jantung ya kan. Ini seperti apa mendiagnosis diabetes. Jadi kalau keluhannya muncul positif, maka dilakukan GDS, GDP, hasilnya seperti apa, dan dinyatakan diabetes mellitus. Kalau keluhan khasnya negatif tapi GDS, GDP-nya meningkat, itu maka dicek ulang. Kalau tetap meningkat, diabetes. Tapi kalau ternyata tidak, maka dia hanya tersangka saja, kemudian dicek lagi, jika masih normal berarti belum dinyatakan diabetes, berarti normal. Penata laksanaannya adalah dengan melakukan manajemen nutrisi, kemudian ada latihan, pemantauan glukosa, ada terapi farmakologis dan edukasi. Manajemen nutrisinya tadi pengaturan makanannya itu ya, jadi ada keseimbangan antara kebutuhan kalori, diberikan pengaturan keteraturan jadwal makanan, jenisnya dan jumlah kandungan kalorinya, 3J ya, jadwal makanannya, jenisnya, dan jumlah kandungan kalorinya seperti apa. Itu manajemen nutrisi untuk orang DM. Jadi karbohidrat dicek, kandungan glukosa, sukrosa, dan lain-lainnya. Kemudian latihan olahraga untuk mengurangi lemak atau glukosa dalam tubuh. Kemudian ada pemantauan glukosa tadi ya, dan ketonnya bisa dicek gula darahnya. Kemudian ada terapi farmakologis dengan insulin ya, dan edukasi ini adalah melakukan penkes, seperti apa penanganan jika terjadi gula darah. Ini berapa penata laksanaannya, kemudian komplikasinya bisa akut langsung terjadi maupun komplikasi kronik yang setelah lama terjadi. Komplikasi akutnya ada hiperglikemi, diabetes ketoasidosis, hiperglikemik hiperosmolar. Kemudian komplikasi kronik itu ada makrovaskular dan mikrovaskular, jadi ada mempengaruhi pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Ini contoh pengaruhnya, bisa ke kardio, arteri koroner, pembuluh darah besar ya. Kemudian pembuluh darah kecilnya ke bagian retinopati, nefropati, ada ulkus kaki, kemudian neuropati sensorik dan neuropati otonom. Untuk ASKEP diabetes mellitus ini dilakukan pengajian ya, pengajiannya sama, ada anamnesa, data demografi. Keluhan utamanya biasanya gejala klasik DM tadi dan dijelaskan, ada hiperglikemi, kemudian polidipsi, poliuri, polifagi. Penyakit sekarang hiperglikemi, gejala klasik DM, kemudian lemak, kesemutan, gangguan penglihatan. Penyakit dahulu apakah dari WDM, penyakit infeksi, keganasan pada pankreas, atau obesitas. Penyakit keluarganya, apakah ada penyakit DM di keluarganya. Kemudian psikososial spiritual biasanya ada
penolakan, ada rasa takut dan cemas. Keadaan umumnya biasanya lemah, BB-nya menurun tadi ya, karena metabolismenya yang meningkat. Kemudian pemeriksaan per sistemnya breathing, di pernapasan biasanya rentan terkena infeksi paru TB. Untuk darahnya atau kardio, ada arteriosklerosis, kemudian tekanan darahnya bisa meningkat. Untuk otak atau saraf ya, itu jadi polineuropati, jadi banyak gangguan pada neuro. Kemudian di bladder, sistem perkemihan, terjadi poliuri tadi, dan biasanya terjadi pada malam hari, nokturia. Bagian pencernaan, bowel, ada kelemahan akibat gangguan metabolisme meningkat tadi ya. Kemudian ada bone, bagian tulang, sistem muskuloskeletal, jadi kelemahan, ada osteomyelitis, dan ada gangren, jadi kematian jaringan pada kaki biasanya. Kemudian osteomyelitis, ada penyakit infeksi pada tulang, jadi kelemahan. Diagnosa, silahkan ini PR diagnosanya sesuai dengan di part B nya tadi ada berapa masalah keperawatan, silahkan ditulis diagnosanya yang terjadi pada DM. Pengkajian sudah analisa datanya, oke, sudah muncul diagnosa yang sudah kalian buat, dan langsung PR-nya adalah diagnosa dan lanjutkan intervensinya seperti apa. Implementasi itu tidak usah, evaluasi itu adalah evaluasinya nanti. Ini aspeknya, contoh aspek dengan kasusnya, cukup sampai intervensi sesuai dengan diagnosa yang muncul, yang sesuai dengan pathway-nya seperti apa. Oke, selamat belajar. Kita lanjutkan nanti ke materi kedua pada pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.